Gempa susulan berkekuatan 4,3 magnitudo mengguncang Cianjur, Jawa Barat. 10 orang luka-luka. Mengerikan nih. Diduga pencurian anak dibakar hidup-hidup orangnya. Diduga akan menculik anak seorang wanita jadi korban pembakaran hingga tewas. Unjuk rasa pedagang kaki lima di Kediri, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Polisi bongkar kuburan korban pembunuhan berantai komplotan Wawon di Garut, Jawa Barat. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran dan Utri Farsa kembali menjumpai Anda di pagi hari ini, pemirsa, hari Rabu tanggal 25 Januari 2023. Kayak wangi-wangi apa gitu tanggal 25. Wangi-wangi kehidupan. Betul. Baru ya, nafas kehidupan baru. Sama nafas dari nafas SMS dari berapa gitu. Rekening bertambah ya. Aduh, di setiap tanggal 25 ini. Pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami akan hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Kita ke informasi gempa susulan berkekuatan 4,3 magnitudo, pemirsa, ini mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya 10 orang mengalami luka. Seperti inilah getaran gempa berkekuatan 4,3 magnitudo yang terekam kamera warga di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Selasa dini hari. Penghuni yang panik langsung berhamburan keluar rumah. Akibat bencana alam itu, seorang anak mengalami luka berat di kepala karena tertimpa atap dan puing-puing dinding rumah. Korban menjalani operasi di RSUD Sayang Cianjur. Pada Selasa siang, jumlah korban yang mengalami luka ringan dan berat menjadi 10 orang yang tersebar di beberapa desa Kecamatan Cugenang. Kekuatan 4,3 dan tentunya ini cukup dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Cianjur, terutama di wilayah Cijedil, di wilayah Sarampat, termasuk di wilayah lainnya, termasuk ke wilayah Warung Kondang, Cibuper juga dirasakan. Sementara 7 km dari pusat kota di Cugenang. Para korban dirawat di RSUD Sayang Cianjur dan posko kesehatan setempat. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Diduga kompor meledak menyebabkan rumah warga terbakar. Sementara di Bogor, Jawa Barat, sebuah SPBU terbakar. Api melumat rumah warga di Kampung Makassar Timur, Ternate, Maluku Utara. Pemilik rumah yang panik langsung berlari keluar. Petugas pemadam kebakaran bersama warga pun langsung berupaya memadamkan api. Setengah jam kemudian si jago merah dapat dipadamkan setelah 6 unit armada damkar dikerahkan ke lokasi. Kebakaran ini terjadi diduga akibat ledakan dari kompor. Saat kejadian, diduga penghuni rumah sedang memasak. Mungkin kompor dia menyala, terus dia menyala, dia mau kasih mati kan tidak bisa, dia merembet naik. Terus kaget api sudah naik, terpaksa dong melari keluar sudah. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Motor kayaknya soalnya di pertali tuh. Tidak hanya rumah, SPBU di Jalan Puspite Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga terbakar. Mulanya percikan api berasal dari motor warga yang sedang mengisi BBM. Diduga kendaraan itu mengalami korsleting hingga api seketika keluar dan langsung menghanguskan motor serta menyambar alat pompa pengisi BBM ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Tim Liputan melaporkan. Seorang lansia di Samarinda, Kalimantan Timur tewas terbakar saat terjadi kebakaran di kediamannya. Korban yang sudah berusia 70 tahun hanya tinggal seorang diri. Petugas gabungan segera mengevakuasi jasad seorang pria lanjut usia yang tewas terbakar saat si jago merah membakar kediamannya di Jalan Mula Warman, Palaran, Samarinda. Awalnya, warga sempat mendengar teriakan korban meminta pertolongan.
Warga yang melihat kepulan asap hitam membumbung tinggi di rumah korban segera bergegas memadamkan api. Setelah api berhasil dipadamkan, warga mendapati jika pria berusia 70 tahun itu sudah tewas di atas tempat tidur. Itu saya belum tahu kalau ada beliau di dalam karena posisi asap ini sudah tebal. Jadi saya ambil tindakan dengan alat yang ada, saya siram, saya padamkan. Begitu api mulai padam, asap mulai hilang, ternyata beliau ada terbaring di situ. Polisi akan menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Petugas juga menyita sejumlah benda di sekitar korban untuk dijadikan barang bukti. Untuk informasi dari keluarga bahwa korban mengalami stroke sebelah kanan. Jadi itu aja informasi yang kami dapat dari keterangan dari keluarga. Korban tinggal sendiri berarti Pak? Untuk korban, untuk keterangan dari keluarga memang tinggal sendiri, sedangkan untuk keluarganya datang mungkin sekali sehari atau 2 hari dalam sekali ke rumahnya menjenguk orang tuanya. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani untuk divisum. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Seorang wanita di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dilarikan ke rumah sakit setelah dibakar seorang pria. Sementara di Sorong, seorang wanita tewas dibakar sejumlah orang karena diduga akan menculik anak. Mengerikan nih. Diduga pencurian anak, dibakar hidup-hidup orangnya. Puluhan orang menganiaya dan membakar seorang wanita di Kampung Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Warga emosi lantaran mendapat informasi wanita tersebut akan menculik anak di Jalan Basuki Rahmat, Kota Sorong. Polisi yang tiba di lokasi kejadian kesulitan untuk mencegah amuk massa. Korban yang terbakar kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Solebu Sorong, namun nyawanya tak terselamatkan. Polisi kini masih menyelidiki identitas korban dan pelaku pembakaran tersebut. Mereka cuma 4 orang, sampai di depan jalan itu ada yang lempar bensin, sampai kena juga anggota. Lempar bensin itu karena masyarakat banyak yang mengamuk, sampai anggota juga diancam kalau ditelepon teman-temannya nanti dibakar juga, akhirnya jadi. Sebelum dibakar ini korban lagi apa di kompleks itu? Kalau informasi yang didapat itu dari masyarakat yang melaporkan cuma lalu-lalang, belum ada kejelasan tindak pidana apa yang dilakukan. Sementara itu, kasus pembakaran orang juga terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seorang wanita berusia 27 tahun dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, Banjarmasin karena menderita luka bakar di wajah dan lehernya setelah dibakar seorang pria. Korban diserang mantan kekasihnya di depan sebuah hotel di Banjarmasin Timur saat akan masuk ke mobil. Pelaku menyiramkan bensin, lalu menyulut api hingga korban terbakar. Polisi kini masih memburu pelaku pembakaran terhadap wanita tersebut. Tim Liputan melaporkan. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi, pemirsa, dan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda, warga ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Ada aksi unjuk rasa puluhan pedagang kaki lima di Kediri, Jawa Timur diwarnai kericuhan dengan sejumlah kader partai dan petugas keamanan. Para pedagang menuntut dicabutnya surat edaran Sekda mengenai pembatasan akses masuk ke kawasan wisata Simpang 5 Gumul atau SLG Kediri. Bentrokan antara massa pedagang kaki lima dengan kader partai tidak terelakkan saat massa pendemo mendatangi kantor partai Kabupaten Kediri pada Selasa siang. Bahkan saling dorong berujung baku pukul terjadi di depan kantor DPC. Kericuan terjadi lantaran kader partai menolak aksi demo di depan kantor partai. Ketegangan kembali terjadi ketika massa PKL mendatangi gedung DPRD Kabupaten Kediri. Pengunjuk rasa membakar gerobak jualan sebagai bentuk kekecewaan. Kericuan pun kembali pecah saat massa berusaha masuk ke dalam gedung DPRD namun dihadang oleh aparat keamanan. Kericuan mereda setelah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri keluar menemui massa. Solikin berjanji akan mengkaji ulang pembatasan akses masuk kawasan wisata Simpang 5 Gumul atau SLG. Surat edaran akan ditangguhkan, kemudian yang kedua nanti akan segera ditata untuk semua PKL yang ada, termasuk pengelolaan parkir. Dalam tuntutannya, massa PKL meminta surat edaran mengenai pembatasan akses masuk kawasan Simpang 5 Gumul dicabut. Surat edaran ini dicabut. Surat edaran dari Sekda ini dicabut. Kita tunggu keputusannya dari Dewan sama Sekda apakah mau mencabut surat edaran. Jika peraturan
karena itu sudah dicabut, yang dilakukan oleh PKL apa ini Pak? Ya tetap berjualan lagi seperti biasa. Sebelumnya beredar surat edaran mengenai pembatasan akses masuk SLG pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sementara itu, Satpol PP Tebing Tinggi menertibkan para pedagang kaki lima di 4 titik lantaran memakan badan trotoar yang diperuntukkan para pejalan kaki. Petugas meminta pedagang untuk memindahkan dagangannya lebih ke dalam ruko sehingga tidak mengganggu warga yang melintas. Danus Kendro dan Muhammad Hamdani melaporkan dari Kediri, Jawa Timur dan Tebing Tinggi, Sumatera Utara. 3 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua menyampaikan nota pembelaannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Termasuk Ferdi Sambo yang diduga berperan memerintahkan penembakan korban dan merekayasa kasus tersebut. Dalam sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa sore, Ferdi Sambo menyampaikan nota pembelaannya atau pledoi yang diberi judul Setitik Harapan dalam Ruang Sesak Pengadilan untuk melawan tuntutan penjara seumur hidup. Kepada hakim ada 10 pokok pembelaan yang disampaikan Ferdi Sambo, antara lain, ia tidak merencanakan pembunuhan karena peristiwa terjadi begitu singkat dan diliputi emosi lantaran terdakwa menyampaikan informasi istrinya jadi korban perkosaan. Sambo juga menyatakan penyesalan atas peristiwa tersebut dan ia mendapatkan hukuman dari masyarakat yang merupakan tekanan bukan saja kepada terdakwa namun juga kepada keluarga dan anak-anaknya. Sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini, beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat, seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Saya telah dituduh secara sadis melakukan penyiksaan terhadap almarhum Yosua sejak Magelang. Begitu juga tudingan sebagai bandar narkoba dan judi, melakukan perselingkuhan dan menikah sirih dengan banyak perempuan, perselingkuhan istri saya dengan Joshua dan Kuat, melakukan LGBT, memiliki bunker yang penuh dengan uang, sampai dengan penempatan uang ratusan triliun dalam rekening atas nama Yosua, yang kesemuanya adalah tidak benar. Saya ulangi, semuanya tuduhan itu adalah tidak benar. Atas perkara itu, Ferdi Sambo juga telah dijatuhi hukuman administratif dari Polri berupa pemberhentian tidak dengan hormat sehingga kehilangan pekerjaan dan hak pensiunnya. Di pengadilan yang sama, terdakwa Ricky Rizal Selasa siang saat menyampaikan pledoinya sempat meminta maaf dan menangis. Saat ini, di usia beliau yang sudah lanjut, harus menghadapi cobaan dan ujian yang sangat berat. Dalam pledoi yang dibacakan, Ricky menegaskan ia tidak mengetahui mengenai rencana pembunuhan terhadap Yosua seperti dakwaan jaksa. Saya tidak pernah sedikit pun menginginkan, menghendaki, merencanakan, atau mempunyai niat menghilangkan nyawa almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Di ruang sidang yang berbeda, terdakwa Kuat Ma'ruf dalam pembelaannya menyatakan tidak paham dengan tuntutan jaksa yang mendakwanya terlibat dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam sidang itu, tim kuasa hukum terdakwa menjelaskan pisau tersebut dibawa hanya untuk menjaga diri, tetapi tidak terkait pembunuhan Yosua. Selain itu juga dibantah tuduhan Kuat Ma'ruf bersekongkol dengan Ferdi Sambo. Selain Ferdi Sambo yang dituntut penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua, 4 terdakwa lain dituntut masing-masing 12 tahun dan 8 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis lepas terdakwa Henry Surya dalam kasus penggelapan dana nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indo Surya. Sementara itu, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun 6 bulan terhadap pendiri Yayasan Aksi Cepat Tanggap Ahyudin Selasa sore. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Vonis 3 tahun 6 bulan penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum selama 4 tahun. Hakim menilai Ahyudin terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan jabatannya untuk menggelapkan dana bantuan sosial dari Boeing untuk keluarga korban kecelakaan Lion Air JT610. Terdakwa melanggar pasal pidana pasal 374 KUHP tentang penggelapan, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ketua Majelis Hakim Haryadi juga meminta agar terdakwa tetap ditahan. Atas putusan tersebut, Ahyudin melalui kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir.
Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Syafruddin Ainur juga turut didatangi oleh puluhan korban investasi Indosuria. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menilai kasus terdakwa Henry Surya bukan merupakan tindak pidana, melainkan perkara perdata. Terdakwa tak terbukti melakukan penipuan dan penggelapan investasi bodong sebesar 106 triliun rupiah. Maka dari itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memerintahkan terdakwa Henry Surya untuk dilepaskan dari rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Melihat putusan tersebut, para korban dan jaksa penuntut umum mengaku kecewa atas putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan para saksi yang sudah dihadirkan dan dinilai tidak membela para korban. Selain Henry Surya, terdakwa lainnya yakni Jun Indria yang merupakan asisten Henry Surya juga turut divonis bebas dari dakwaannya. Tim penyidik Polda Metro Jaya membongkar kuburan Siti Fatimah, salah satu korban pembunuhan berantai komplotan Wawon di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ya, pembongkaran makam dilakukan untuk kepentingan autopsi. Pengusutan kasus tewasnya para korban yang dibunuh komplotan Wawon terus dilakukan. Selasa siang, tim penyidik Polda Metro Jaya membongkar salah satu korban Wawon CS, Siti Fatimah, di Desa Rancabadak, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jenazah wanita berusia 31 tahun itu masih dalam kondisi terbungkus plastik. Pembongkaran makam dilakukan guna memastikan Siti Fatimah merupakan korban pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon, Duloh, dan Dede. Jenazah Siti Fatimah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan autopsi. Kami melaksanakan ekshumasi atau pembongkaran makam dari korban atas nama Siti Fatimah di daerah Pakenjeng. Jadi pembongkaran makam ini kami perlukan untuk mengecek jenazah, pertama penyebab kematian, dan memastikan jenazah yang ada di makam tersebut adalah korban atas nama Siti Fatimah. Keluarga tak menyangka karena selama ini menduga Siti Fatimah adalah TKW meninggal dunia karena kecelakaan laut. Selama 2 tahun keluarga percaya jika Siti Fatimah tewas karena menceburkan diri ke laut saat kapal yang ia tumpangi mengalami kecelakaan di Selat Bali. Ternyata cerita kematian Siti Fatimah akhir tahun 2020 silam hanyalah cerita rekaan. Pak sendiri sempat kaget nggak Pak dengar kabar kalau ternyata kaget. Kalau betul-betul ini mati pembunuhan, ya semoga itu dikasih hukuman yang setimpal. Dari penyelidikan polisi, total ada 9 korban tewas yang dibunuh komplotan Wawon. 7 diantaranya merupakan kerabat mereka sendiri. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam perkembangan yang sama, usai dilakukan ekshumasi atau pembongkaran makam Siti Fatimah, polisi langsung melakukan tes DNA terhadap anak dan adik Siti. Hal ini untuk memastikan korban adalah Siti Fatimah. Pasca pembongkaran makam Siti Fatimah, polisi melakukan tes DNA terhadap anak dan adik korban. Hal ini untuk memastikan apakah korban identik dengan sosok wanita bernama Siti Fatimah. Pengambilan sampel dilakukan di Mako Polsek Pakenjeng, Kabupaten Garut oleh tim forensik Polda Metro Jaya pada Selasa sore. Siti Fatimah diduga salah satu korban pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon, Duloh, dan Dede. Jasadnya kini diautopsi tim medis Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pemirsa, alih-alih ingin cepat kaya dengan penggandaan uang, sejumlah tenaga kerja wanita menjadi sasaran atau korbannya. Korban percaya dengan praktik penipuan seperti ini. Para tersangka pun selain meraup uang miliaran rupiah, mereka tega menghabisi nyawa korban dengan cara diracun, dicekik, hingga ditenggelamkan di laut. Pemerhati sosial memastikan kejadian tersebut berawal dari ukuran masyarakat yang menjunjung uang sebagai alat kebahagiaan masih menjadi ukuran.
Penyidik di Treskrim Polda Metro Jaya terus mendalami kasus pembunuhan berantai yang melibatkan Wawon dan komplotannya, termasuk tim membongkar makam salah satu korban Wawon CS, Siti Fatimah, di Rancabadak, Garut, Jawa Barat. Jenazah wanita berusia 31 tahun itu masih dalam kondisi terbungkus plastik. Selain pembongkaran sejumlah makam para korban, polisi juga menggeledah rumah Solihin alias Dulo, salah satu tersangka di Babakan Mandai, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Petugas menemukan sejumlah bukti, mulai dari kertas bertuliskan huruf Arab, celurit kartu ATM, hingga kain kafan. Setelah menemukan 9 korban tewas, petugas mendapati seorang pria bernama Ujang Zainal yang sempat kritis di tangan para tersangka. Dugaan sementara korban Ujang keracunan akibat secangkir kopi pemberian tersangka Solihin tangganya sendiri. Jumlah korban kini menjadi 11 orang, 9 orang diantaranya meninggal dunia. Warga juga melaporkan adanya temuan sebuah lubang di depan rumah tersangka Solihin. Warga mencurigai lubang yang digali beberapa bulan lalu diduga tempat untuk mengubur korban. Kendati sedianya untuk kolam ikan, warga melaporkan keberadaan lubang ke polisi untuk penyelidikan. Penyelidikan polisi kian berkembang dan mendalam. Adanya dugaan aliran uang 1 miliar rupiah menjadi babak baru kasus pembunuhan berantai Wawon CS alias Aki. Penyidik Polda Metro Jaya terus mendalami temuan aliran dana di rekening salah satu tersangka, Dede Solehudin. Para korban yang merupakan TKW menyetorkan uang bertahap ke rekening tersangka terhitung mulai 2019. Ada nilai nominal 1 miliar, tentu ini merupakan rekapitulasi sepanjang waktu ya, sehingga penyidik harus mendalami tentang keluar masuk keuangan pada buku rekening, sehingga untuk apa juga menentukan sejak kapan motif ekonomi ini dimulai, yang kemudian dengan motif janji-janji dengan kemampuan supranatural sehingga korban menyerahkan uang ataupun harta lainnya. Dalam kasus ini, petugas juga memastikan adanya penipuan terhadap 11 orang TKW yang menjadi korban Wawon CS. Sementara ada 11 orang TKW yang menjadi korban penipuan yang mengirimkan sejumlah uang kepada tersangka DD, kemudian digunakan oleh 3 orang itu. Dan pengirimannya itu ada 2 jenis, melalui rekening maupun melalui Western Union. Pemerhati masalah sosial memastikan kejahatan dengan modus penggandaan uang seperti dilakukan Wawon CS melalui pembunuhan berantainya diantaranya karena faktor uang dan kekayaan yang identik dengan kebahagiaan. Bicara soal keinginan untuk bisa melipat gandakan uang dengan cara yang mudah dan cepat, ini tidak mengenal urusan latar belakang ekonomi, pendidikan, suku, agama, dan ras. Kalangan-kalangan yang sudah sangat terdidik sekalipun kita tahu pernah menjadi korban penipuan-penipuan gitu ya. Sebut saja penipuan paling hebat abad ini yaitu Madoff misalnya di Amerika Serikat, di mana orang-orang yang tertipu bukan hanya orang-orang nomor 1 di dunia, bahkan institusi-institusi pendidikan sekalipun juga ikut tertipu. Yang padahal jelas janji-janji yang disampaikan juga tidak memiliki kredibilitas. Dalam struktur sosial, masyarakat Indonesia mudah percaya ke patron atau lokomotif sosial, yaitu kepala kelompok, penguasa, orang kaya, ketenaran, kewibawaan, semisal tokoh agama dan adat. Pelaku kejahatan kerap berasal dari salah satu kriteria tersebut. Dalam kasus Wawon CS yang menjanjikan uang bertambah mengaku sebagai orang pintar. Pembunuhan berantai serupa pernah menghebohkan masyarakat Indonesia. Sedikitnya ada 5 kasus, salah satu diantaranya memiliki motif serupa mulai dari perdukunan hingga orang mengaku pintar melipat gandakan uang dengan cepat. Untuk mencegah terjadinya kasus penipuan hingga berujung pembunuhan berantai, masyarakat diimbau untuk waspada dengan janji-janji atau rayuan enak, nikmat, santai, dan sejenisnya. Terlebih, para pelaku kerap memainkan atau memanfaatkan simbol agama, seperti pada temuan kertas berisi tulisan huruf Arab. Sebab hal ini akan memperdaya korbannya yang masih percaya lantaran berharap besar bisa kaya lebih cepat. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lain, pemirsa, 2 orang meninggal dunia akibat tertimbun longsor yang menerjang wilayah Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban berhasil dievakuasi warga setelah tertimbun tanah dan material longsor tebing yang berada di belakang rumahnya. Selasa pagi, rumah korban di kolong sungai Iburduo, Nagari Sungai Sariak, Padang Pariaman, didatangi warga dan sanak famili yang melayat.
Dua jenazah korban Maradi dan istrinya Upik disemayamkan di rumah duka setelah ditemukan meninggal dunia akibat tertimbun material longsor. Akibat hujan lebat yang turun, membuat tebing bukit yang berada di belakang rumah korban longsor dan menimbun rumah korban. Saat kejadian, keduanya sedang berada di dalam kamar. Warga yang lain menyusul ke tempat kejadian untuk mencari kepastian apakah warga tersebut terjebak di dalam atau udah pergi keluar. Ternyata warga tersebut terjebak di dalam. Berapa orang, Bu? 2 orang, suami istri. BPBD mencatat ada 25 titik banjir dan longsor yang terjadi akibat tingginya curah hujan yang turun. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hilang saat berenang dengan 4 orang rekannya, seorang pelajar Madrasah Sanawiyah di Banyuwangi ditemukan sudah tidak bernyawa. Jasad Ahmad Denianto ditemukan tim SAR Selasa sore sejauh 300 meter dari titik awal korban terseret ombak. Sebelum diserahkan kepada keluarga, jasad dievakuasi ke Puskesmas Pesanggaran, Banyuwangi untuk divisum. Suasana haru terasa ketika jasad pelajar berusia 12 tahun itu tiba di rumah duka. Rekan-rekan korban menyambutnya dengan isak tangis. Saya menyisir jalan berdua sama adik saya ini, dari kejauhan kok kelihatan kayak kayu itu loh. Kayu, bukan kayu, saya dekati, ternyata ini ya saya berdua itu sudah saya angkat. Musibah yang dialami korban terjadi Senin 23 Januari 2023 saat siswa MTS Darul Manja itu berenang dengan 4 teman sebayanya di pantai Pulau Merah. Tidak diduga ombak besar datang dan menyeretnya ke tengah laut. Sementara rekan-rekannya berhasil menyelamatkan diri. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Siswi SMP tewas di kebun kosong diduga korban pembunuhan. Informasi selengkapnya bersama Asran Sadi usai pariwara berikut. Tetaplah bersama Fokus Pagi. Ayo. Lu dulu ya. Oke. Pemirsa, dalam acara musyawarah guru bimbingan dan konseling MGBK DKI Jakarta, Kampus Akademi Televisi Indonesia atau ATVI menjadi media partner untuk kegiatan pameran pendidikan di Balai Samudra Angkatan Laut Jakarta. Acara ini diadakan bertujuan agar semua peserta didik bisa mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya agar mendapat peluang kerja yang lebih baik. Dalam acara Career Day 2023 yang diadakan oleh Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling atau MGBK DKI Jakarta, Akademi Televisi Indonesia (ATVI) terpilih sebagai media partner dalam acara yang diselenggarakan di Balai Samudra Angkatan Laut Jakarta Utara. Dalam acara ini, banyak peserta didik yang hadir dari berbagai sekolah menengah atas SMA dan sekolah menengah kejuruan SMK dari wilayah DKI Jakarta. Acara ini juga diikuti peserta didik dari berbagai wilayah di luar DKI Jakarta secara virtual. Dalam kegiatan Career Day 2023, banyak stand dari berbagai kampus di seluruh Indonesia dan luar negeri. Acara Career Day 2023 ini diselenggarakan untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada peserta didik dari sumber yang tepat dengan berbagai macam mitra MGBK DKI Jakarta. Tujuan diadakannya acara ini agar semua peserta didik bisa mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya guna mendapat peluang kerja yang lebih baik. Menurut Ketua MGBK DKI Jakarta Esther Asianita, minat peserta didik lebih banyak ke dunia pertelevisian dan broadcasting. Anak sangat antusias ketika kita mengadakan ekskul yang bernada komunikasi. Nah, oleh sebab itu ketika kami diundang oleh ATVI
untuk bekerja sama, kami sangat merespon. Dan kami perhatikan dari tadi pagi, ya sangat besar nih minat anak di booth-nya ADVI. Oleh sebab itu, kami sangat tahu tahun-tahun ke depan anak-anak itu sangat berminat, dan sangat tepatlah ketika ADVI membuat sekolah yang sekarang ini dan bisa berkembang tentunya dengan baik. Dalam acara ini, ATVI akan menghadirkan live streaming podcast dari setiap universitas untuk promosi digital dan memberikan kesempatan peserta didik berekspresi melalui kegiatan broadcasting. Tim Liputan melaporkan. Warga Cimanggis, Kota Depok berhasil menangkap pelaku pencurian motor berikut barang bukti senjata api rakitan dan sejumlah peluru serta kunci letter T. Di Jakarta Timur, warga kawasan Jatinegara juga meringkus 3 remaja yang kedapatan mencuri sepeda motor. Warga langsung mengamankan 3 orang pria ke pos RW di Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur untuk menghindari luapan emosi warga. Ketiganya tak berkutik setelah terpergok saat berupaya menggasak 1 unit sepeda motor milik warga. Polisi yang tiba di TKP langsung mengamankan para tersangka dan menyita barang bukti seperti kunci letter T dan sejumlah mata kunci lainnya. Petugas kemudian memeriksa intensif para tersangka di Mapolsek Jatinegara guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara di Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, warga juga meringkus 1 dari 2 orang tersangka mencuri motor. Dari tangan tersangka, warga mendapati senjata api rakitan dan sejumlah peluru serta kunci letter T. Warga juga sempat mengepung tersangka lainnya yang berhasil kabur dengan motor curian dari kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kini tersangka menjalani pemeriksaan di Mapolrestro Depok guna pengungkapan kasusnya lebih lanjut. Diduga korban pembunuhan siswi SMP tewas bersimbah darah di kebun kosong di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ibu korban histeris saat jenazah putrinya tiba di rumah duka di Desa Banaran, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia pingsan karena tak kuasa menanggung duka. Korban Elvira yang masih duduk di bangku SMP ditemukan warga dalam kondisi bersimbah darah di sebuah kebun kosong dekat pabrik di Grogol Selasa dini hari. Polisi menemukan luka bekas hantaman benda tumpul di kepala korban. Pas jam 2 tepat dibangunin sama Pak RT. Nah, setahu saya itu toh. Sudah di garis polisian ya? Sudah. Itu korbannya apa? Jenis kelamin apa? Perempuan. Kelihatannya masih umur-umur ya sekitar SMP lah, SMP kelas 3. Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar TKP, korban terlihat dibonceng naik sepeda motor oleh rekan prianya. Selang 15 menit kemudian, temannya meninggalkan TKP sendirian. Saksinya sempat mengantarkan dia ke hutan tersebut dan setelah itu tidak bertemu lagi, hanya komunikasi masih bersama dengan teman yang ketemu di online tersebut. Kemudian sempat terakhir itu menyampaikan dia berada di satu tempat di Grogol. Kemudian tapi tidak jelas di mana. Polisi kini memburu lelaki yang membonceng korban sesaat sebelum ditemukan tewas. Sementara jenazah korban dimakamkan Selasa siang di pemakaman desa setempat. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Tersangka pembunuhan pengemudi ojek di Kabupaten Tangerang, Banten diringkus saat berboncengan dengan teman wanitanya. Pria ini hanya bisa pasrah saat digelandang polisi usai membunuh seorang pengendara ojek yang ditemukan bersimbah darah di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu pagi. Pria berusia 27 tahun itu diringkus di kawasan Taman Barito, Jakarta Selatan saat mengendarai motor curian bersama teman wanitanya. Modus tersangka dalam beraksi adalah dengan berpura-pura menjatuhkan barang dan meminta korban menghentikan kendaraan. Di saat korban lengah, pelaku lantas menyabetnya dengan golok yang dibeli secara daring. Korban pun terkapar bersimbah darah. Korban dilakukan atau dianiaya dengan menggunakan sebilah golok atau parang sebanyak 4 kali tebasan. Dari hasil penyelidikan, motif tersangka tega menghabisi nyawa korban yang telah berusia 64 tahun itu dilatari faktor ekonomi. Rencananya, pelaku yang seorang pengangguran itu
akan menjual motor hasil rampasan untuk memenuhi kebutuhan harian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, warga desa Karangtengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan seorang pria parubaya yang tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi bersimbah darah pada Minggu pagi. Korban mengalami luka di bagian kepala, leher, dan tangan. Meski terluka parah, korban sempat berjalan cukup jauh untuk mencari pertolongan sebelum akhirnya terkapar. Pria yang berprofesi sebagai pengendara ojek tersebut dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Kerangka manusia ditemukan di semak belukar dekat sebuah klaster di perumahan di kawasan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Korban diduga warga Rorotan Cilincing yang telah menghilang pada bulan Desember tahun lalu. Astagfirullahaladzim. Iya benar. Warga mendapati kerangka di lahan kosong dekat perumahan kawasan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Tak ada sehelai pakaian pun yang melekat. Ya udah kayak posisi duduk itu, Pak. Udah posisi duduk, tapi udah kerangka, berbentuk kerangka. Itu pun yang pertama yang tahu itu bocah nyari burung. Anak kecil gitu kan, nyari-nyari burung. Pas begitu, pas ngeliat kerangka manusia, dikasihlah laporan ke keamanan, ke security gitu, ke pos. Diduga korban merupakan warga Jalan Malaka 1, Rorotan Cilincing. Wanita berusia 31 tahun itu kerap meninggalkan rumah sejak 26 Desember 2022. Keyakinan itu berdasar perhiasan berupa kalung dan cincin yang terdapat pada temuan kerangka. Keluarga telah melaporkannya ke polisi. Selama ini korban sering meninggalkan rumah, baik dari kediamannya maupun saat tinggal di rumah mertua, kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat pergi, korban masih mengenakan pakaian lengkap dan terlihat dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV di kawasan Rorotan. Namun saat pergi, tak ada keluarga yang mengetahui. Kini petugas di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur mendatangkan keluarga, termasuk suami dan anak kandung korban, untuk tes DNA memastikan identitas korban. Tim Liputan melaporkan. Seorang siswi SMP di Lampung Tengah, Lampung berhasil melarikan diri saat disekap penculiknya. Korban memanfaatkan kesempatan saat mobil yang membawanya berhenti di lampu merah. Seorang siswi SMP warga Timurjo, Lampung Tengah, Lampung berhasil melarikan diri dari sekapan penculik. Selasa siang, korban berinisial RS sudah kembali ke pangkuan orang tuanya. Ia masih lemah dan trauma. Sejumlah guru, polisi, tentara, hingga aparatur kecamatan datang menjenguknya. Saat kejadian, korban sedang menunggu teman-temannya di depan rumah untuk belajar kelompok. Tiba-tiba, ada seorang yang turun dari mobil dan bertanya kepadanya. Tanpa sadar, korban sudah berada di mobil pelaku. Ia kabur saat mobil pelaku berhenti di lampu merah di jalan perempatan Kota Metro yang berjarak belasan kilometer dari TKP penculikan. Dengan segera mungkin kami akan membuatkan surat edaran himbauan untuk berhati-hati akan adanya hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk percobaan penculikan ini. Kasus penculikan ini dilaporkan ke polisi dan masih dalam tahap penyelidikan aparat. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung. Seorang mahasiswa menjadi korban penyerangan yang dilakukan kelompok pemuda di Cimahi, Jawa Barat. Akibatnya korban menderita luka sabetan senjata tajam di bagian kepala. Kelihatan serulita tuh. Astagfirullah, tuh matona deketan tuh. Kamera pengawas CCTV di salah satu rumah warga merekam detik-detik aksi brutal sekelompok pemuda melukai seorang mahasiswa di Jalan Pesantren, Kota Cimahi. Usai beraksi, para pelaku langsung kabur melarikan diri. Kejadian berawal saat korban pergi ke warung yang tak jauh dari kediamannya. Tiba-tiba, datang 3 pemuda yang berboncengan 1 sepeda motor menghampiri korban. Tanpa diduga, para pelaku langsung menganiaya korban menggunakan benda tumpul dan senjata tajam. Korban pun langsung tersungkur bersimbah darah karena luka parah di bagian kepala. Usai melukai korban, para pelaku langsung melarikan diri. Korban yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit oleh warga. Ya nggak tahu, tiba-tiba yang ada yang ini surit langsung katanya mau kesini ke leher, cuman nangkis, terus nggak tahu yang keberapa yang kena ini, kena kepala gitu. Luka berapa jahitan Pak? Bagaimana? Itu 7 cm, kata 7 jahitan katanya. Kasus penganiayaan ini sudah ditangani penyidik Satreskrim Polres Cimahi. Berbekal dari keterangan korban,
polisi kini masih memburu para pelaku. Untuk korban sudah melapor ke Polres Cimahi dan sudah ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Cimahi. Untuk selanjutnya, pada saat ini tim dari Satreskrim Polres Cimahi sedang melakukan penyelidikan. Keluarga korban dan warga berharap agar para pelaku kejahatan jalanan dapat segera tertangkap dan ditindak tegas. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi, Jawa Barat. Polisi meringkus 8 pelaku penyerangan brutal di sebuah tempat karaoke kawasan pertokohan Dargo, Semarang. Motif penyerangan dipicu hal sepele. Gerombolan orang bersenjata tajam yang menyerang sebuah tempat karaoke di kompleks pertokohan di Kampung Dargo Dalam, Semarang Timur, Jawa Tengah pada minggu lalu viral di jagat maya. Polisi yang menyelidiki rekaman CCTV dari peristiwa yang mengakibatkan 5 orang terluka bacokan berhasil mengungkap pelaku dan motifnya. Tim Resmo Polrestabes Semarang Selasa siang meringkus gerombolan pemuda pelaku penyerangan itu. Ada belasan pelaku yang terlibat dalam penyerangan bersenjata celurit itu, namun baru 8 yang berhasil diamankan. Dari hasil penyidikan, motif penyerangan ternyata dipicu hal sepele, lantaran ada warga yang berada di depan karaoke memelototi salah seorang pelaku. Jangan mudah terhasut oleh informasi yang kemudian dampaknya bisa memberikan kerugian bagi yang bersangkutan. Sebagai contoh kasus ini, pelaku ini tidak tahu masalahnya apa, korbannya juga tidak kenal, tapi ikut-ikut menyerang. Polisi kini masih memburu 3 pelaku yang masih buron, namun identitasnya sudah diketahui. Sejumlah celurit milik para tersangka disita dan atas perbuatannya mereka dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Seorang pria membobol mesin ATM di Medan, Sumatera Utara diringkus usai terpergok oleh seorang personel polisi yang akan melakukan penarikan uang tunai. Petugas kepolisian ini awalnya berhasil meringkus terduga pelaku pembobol ATM di sebuah SPBU di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Namun pelaku mencoba kabur dengan melawan petugas. Keduanya sempat terlibat aksi saling tarik dan saling kejar, hingga mengundang perhatian petugas keamanan SPBU yang lalu membantu mengamankan pelaku. Penangkapan terduga pelaku oleh anggota polisi itu terekam dalam video dan viral di media sosial. Penangkapan terduga pembobol ATM berawal saat Bribda Andre yang sedang tidak bertugas mampir ke ATM tersebut. Sang polisi curiga melihat gerak-gerik pelaku, lalu mencoba mengamankannya. Aksi tersebut memancing perhatian sejumlah petugas keamanan di SPBU yang lalu membantu mengamankan pelaku. Tersangka lari, tersangka melihat-lihat ke arah TKP atau melihat-lihat situasi. Setelah saya lihat, saya keluar dari mobil, saya ringkus dari belakang, dari perlawanan, sehingga saya agak kesulitan untuk menangkap tersangka. Setelah berhasil diamankan, pria itu dibawa ke Mapolsek Tuntungan, Medan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Polisi tangkap tersangka bandar narkoba di rumah mewahnya. Informasi selengkapnya bersama Utri Farza sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Utri Farza. Pemirsa, pagar kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Jakarta Barat raib digondol pencuri. Para pelaku yang menggunakan mobil pickup langsung kabur saat aksi mereka terpergok pegawai Bawaslu. Pasca peristiwa pencurian pagar milik Bawaslu Kota Jakarta Barat, kini hanya 1 pagar dan 2 pintu kecil yang tersisa di depan kantor yang berlokasi di Jalan Kebon Jeruk Raya, Jakarta Barat. Para pelaku diperkirakan lebih dari 3 orang menggunakan mobil pickup dan sepeda motor saat beraksi. 2 orang bertugas mengangkat pagar ke atas mobil, sementara seorang lainnya memantau situasi. Ironisnya saat peristiwa berlangsung, kondisi dekoder kamera pengawas CCTV milik kantor Bawaslu dalam kondisi rusak sejak 1 minggu lalu, sehingga tidak dapat merekam aksi kawanan pencuri. Kasusnya sudah dilaporkan ke aparat kepolisian sektor Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kami juga sempat mengejar secara berlari sehingga tetap tidak terkejar
orang tersebut. Namun dari pihak pom bensin sebagai saksi mata memang melihat bahwa ada mobil pickup yang parkir di sini, sempat ditegur. Seorang pria di Padang, Sumatera Barat babak belur dihakimi massa setelah gagal melarikan diri usai menjamret seorang wanita. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku merupakan seorang residivis dalam kasus yang sama. Seperti inilah keriuhan yang terjadi saat polisi mengamankan Redi, pelaku penjamretan terhadap seorang wanita di kawasan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Padang. Pelaku berhasil dibekuk warga saat sepeda motor yang digunakannya untuk melarikan diri terjebak kemacetan. Peristiwa berawal saat korban sedang berboncengan sepeda motor dengan suaminya melintas di lokasi kejadian. Tiba-tiba, Redi merampas gelang emas yang dipakai korban. Pelariannya terhenti karena sepeda motornya terjebak kemacetan. Warga yang emosi langsung menghakimi pelaku. Polisi dari Polsek Kuranji yang sedang berpatroli langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Pelaku dibawa ke Mapolsek Kuranji untuk diproses hukum lebih lanjut. Telah terjadi jambret terhadap seorang perempuan yang bonceng dengan suaminya yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka merupakan seorang residivis dalam kasus jambret yang baru beberapa bulan keluar dari penjara. Laude Juhardioanse melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Operasi penyergapan dilakukan aparat kepolisian terhadap seorang bandar narkoba di rumah mewahnya di Tulang Bawang, Lampung. Tangis histeris anak tersangka mewarnai penangkapan tersebut. Sat Narkoba Polres Tulang Bawang meringkus Mulyadi Bintang berusia 44 tahun di pekarangan rumah mewahnya di Menggala, Tulang Bawang, Selasa siang. Pria yang diduga bandar narkoba ini tak berkutik ketika polisi membekuknya. Dari penggeledahan awal, polisi menyita 1 bungkus sabu-sabu dari saku celananya. Polisi kemudian menggeledah rumahnya dan ditemukan alat untuk mengkonsumsi sabu di bawah lemari. Nah ini, bong. Oh ini, bong. Penangkapan Mulyadi diwarnai isak tangis anak perempuannya ketika ia hendak dibawa polisi masuk ke dalam mobil. Untuk pelaku ini merupakan residivis, pernah dilakukan penangkapan terkait kasus yang sama. Untuk pasal yang kami terapkan yaitu pasal 114 ayat 1 Undang-Undang tahun 2009 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dalam catatan polisi, Mulyadi Bintang pernah mendekam di penjara terkait kasus serupa. Belakangan diketahui, ia banyak mengedarkan narkoba di Kabupaten Tulang Bawang. Aris Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Di informasi lainnya, pemirsa, debit air meningkat, jembatan penghubung antara kampung di Pasaman Barat, Sumatera Barat ambruk. Dampak curah hujan tinggi juga terjadi di Cirebon. Jalan penghubung 3 kecamatan terendam banjir. Beberapa kendaraan roda 4 harus menerobos banjir yang menggenangi jalan penghubung di Desa Selangit, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Genangan sepanjang 500 meter itu memiliki kedalaman 50 cm hingga 80 cm. Banjir tidak saja disebabkan curah hujan tinggi, tetapi juga karena beberapa sungai meluap menyebabkan air meluber ke jalan. Sementara di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, curah hujan tinggi menyebabkan debit air Sungai Batang Umpai meningkat. Dampaknya, jembatan penghubung antara kampung di Nagari Aya Gadang ambruk tersapu air. Peristiwa tersebut tidak memakan korban jiwa karena saat peristiwa terjadi tidak ada warga yang melintas di atas jembatan. Agar aktivitas warga normal, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat diharapkan segera membangun kembali jembatan tersebut. Masyarakat di sejumlah daerah mengeluhkan kenaikan harga gas LPG 3 kg di kisaran Rp21.000 hingga Rp23.000 per tabung.
Di Pantai Kuta, Badung, Bali misalnya, para pedagang memastikan kenaikan harga tersebut berimbas pada kenaikan harga makanan dan minuman. Sejumlah pedagang makanan kaki lima di sepanjang Pantai Kuta, Badung, Bali keberatan dengan kenaikan harga gas LPG 3 kg yang mencapai Rp23.000 per tabungnya. Selain karena kenaikan harga terjadi tiba-tiba, juga akan berdampak pada kenaikan harga makanan dan minuman yang mereka jual. Para pedagang rata-rata menghabiskan 3 hingga 5 tabung gas LPG 3 kg per bulannya. Beras memberatkan, itu kaget orang-orang tuh. Kenapa, Bu? Terlalu ya, itu 19. Langsung naik 23. Jadi Ibu selaku pedagang kecil berat ya Bu ya dengan kenaikan itu Bu? Berat sih berat Pak, 19 aja udah berat apalagi 23. Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian gas bersubsidi ukuran 3 kg dan harus menggunakan KTP belum diterapkan. Rencana pembatasan terus mendapat berbagai penolakan dari pihak penyalur resmi maupun para pedagang. Sebab hal tersebut berpengaruh pada penjualan gas di tingkat eceran yang menurun. Dengan adanya pengecer ini yang membantu pangkalan, begitu masyarakat pun terbantu karena dia beli nggak jauh-jauh ke pengecer, ke pangkalan. Terkait harga jual gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg saat ini dijual seharga Rp16.000 untuk tingkat penyalur resmi, sementara di tingkat pengecer dijual seharga Rp19.000 hingga Rp21.000 per tabungnya. Tim Liputan melaporkan. Cuaca buruk masih menjadi penyebab sebagian nelayan tidak melaut hingga kekurangan tangkapan ikan untuk dijual. Akibatnya, harga jual ikan kini makin melambung tinggi. Di penampungan ikan di kawasan Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara, transaksi di tempat ini tidak seperti biasanya yang dipenuhi pembeli. Hal ini disebabkan banyak nelayan yang tidak melaut hingga tangkapan ikan laut yang dipasarkan menurun. Ikan yang dijual di lokasi ini hanya ikan yang jarang dicari pembeli seperti ikan tamban dan ikan bana. Untuk beberapa jenis ikan seperti ikan gembung kuring dan ikan dencis, kini harganya melambung menjadi Rp50.000 per kilogram. Sebelumnya ikan jenis ini dijual hanya Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Minimnya tangkapan ikan serta menurunnya daya beli masyarakat tentunya berdampak pada pendapatan nelayan di kawasan Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Bisa dibilang kan kalau sampan tengah pun penghasilan pun kurang juga. Masa ini serba kurang lah Bang. Di harga berapa Bang sekarang dan sebelumnya? Kalau harga Bang, mana dibilang? Nengok situasinya juga deh Bang, kalau memang ikan tuh nggak ada harganya tinggi. Tapi kalau ikannya stabil, normal, harganya normal. Pelaksanaan vaksin booster yang kedua dimulai pada tanggal 24 Januari, pemirsa, dan berikut informasinya. Pelaksanaan vaksin booster kedua secara serentak per 24 Januari sesuai pernyataan resmi pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Pemerintah telah mengirim etiket kepada masyarakat untuk mendapatkan vaksin booster kedua. Namun bagi yang belum menerima etiket dan ingin mendapatkan booster kedua, juga bisa mendatangi sentra vaksinasi seperti puskesmas dan rumah sakit umum daerah di masing-masing wilayah. 24 Januari 2023 sudah dapat dimulai pemberian vaksin COVID-19 dosis booster kedua bagi masyarakat umum usia 18 tahun ke atas. Kemudian etiket vaksinasi booster kedua akan dikeluarkan secara bertahap mulai hari ini. Dan kurang lebih sebanyak 40 juta tiket booster kedua ini sudah mulai dikirim kepada masyarakat. Sementara itu, ratusan warga dari sejumlah wilayah di Jakarta Selasa siang memadati halaman Balai Kota, salah satu lokasi pelaksanaan vaksin booster kedua. Meski harus antre panjang dan menunggu giliran, namun warga tampak antusias untuk mendapatkan vaksinasi booster kedua.
vaksinasi gratis untuk masyarakat umum termasuk warga non-DKI dengan syarat berusia 18 tahun, membawa KTP serta sudah mendapatkan booster pertama dalam jangka waktu 6 bulan. Dinas Kesehatan DKI Jakarta membuka layanan gebiar vaksinasi booster kedua bagi aparatur sipil negara dan masyarakat umum mulai tanggal 24 Januari hingga 27 Januari 2023 di sejumlah lokasi. Di Kota Semarang, Jawa Tengah, hari pertama pelaksanaan vaksin booster kedua di Kota Semarang justru sepi peminat. Di Puskesmas Wijen belum ada satupun warga yang mendaftar vaksin booster kedua. Hanya petugas yang berjaga serta warga yang mendaftar untuk mendapati vaksinasi booster pertama. Untuk menjaring minat warga, pihak Puskesmas akan kembali menggencarkan sosialisasi terkait pentingnya vaksin COVID-19. Heroik, siswa SMP buka jalan untuk mobil damkar terjebak kemacetan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai pariwara berikut. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Utri Farza. Dan saya Asran Syadi. Pemirsa, seorang siswa SMP di Bogor, Jawa Barat membantu membuka jalan untuk mobil pemadam kebakaran yang terjebak kemacetan dengan berlarian menghalau kendaraan-kendaraan di jalan raya. Terdokumentasikan petugas pemadam kebakaran, aksi tersebut viral di media sosial. Di tengah kemacetan lalu lintas, siswa ini berlarian untuk membuka jalan bagi mobil pemadam kebakaran. Ia terus membelah antrian kendaraan sejauh setengah kilometer agar mobil pemadam kebakaran yang terjebak kemacetan parah di Jalan Raya Empang, Bogor bisa tetap melaju. Saat kemacetan tak bisa diurai, ia bahkan mengarahkan mobil pemadam kebakaran untuk melaju di jalur lawan arah sambil terus membukakan jalan. Video aksi heroik siswa ini pun viral di media sosial. Sang siswa, Alvin Alvariso, adalah pelajar kelas 3 SMP Negeri 7 Kota Bogor berusia 15 tahun. Alvin yang mengaku tak memiliki akun media sosial ini tak menyangka aksinya didokumentasikan bahkan viral. Saya melihat dari atas juga ada pemadam kebakaran yang sedang berusaha melewati jalur kemacetan. Dari situ saya berinisiatif untuk ke tengah jalan, Kak, karena di situ sedang macet dan saya membantu untuk membuka jalur tersebut agar pemadam kebakaran itu bisa melewati secara lancar sampai ke tujuan. Tak kurang dari Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengapresiasi kepedulian sosial yang dilakukan Alvin dan memberi hadiah berupa sepeda. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Diduga korsleting listrik toko bahan kimia di Serpong Utara terbakar pada Selasa siang. Sementara ruko berlantai 3 di Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa malam hangus terbakar. Kebakaran yang melanda ruko 3 lantai di Jalan Sutomo, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara ini sempat direkam melalui ponsel warga. Diduga api berasal dari lantai 2 ruko yang merupakan tempat penyimpanan barang-barang produk bayi seperti susu, popok, dan sejumlah barang lainnya yang mudah terbakar. Berselang 2 jam, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan berhasil menjinakkan si jago merah setelah menurunkan 10 unit mobil damkar. Yang kami alami memang untuk ruko ini sendiri banyak terdapati bahan-bahan yang dijual itu yang sulit untuk dimatikan, sehingga petugas kami harus ekstra untuk memadamkan. Sementara itu diduga karena korsleting listrik toko bahan kimia di Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan terbakar. Awal mula api muncul dari bagian belakang toko yang merupakan tempat penyimpanan bahan kimia. Beberapa kali terdengar letupan dan diduga dari wadah penyimpanan bahan kimia. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian. Seekor buaya muara muncul di aliran sungai di Jember, Jawa Timur. Ditengarai jumlah kawanan buaya lebih dari 1 ekor.
Seekor buaya muara dengan panjang lebih dari 1 meter ini tengah berenang di Sungai Tanggul, Kecamatan Kencong, Jember, Jawa Timur. Kemunculan hewan predator ini sangat meresahkan warga, termasuk petani yang sering beraktivitas di sepanjang aliran sungai. Diduga jumlahnya lebih dari 1 ekor dengan ukuran panjang yang berbeda-beda. Berapa kali muncul, saya itu kelihatan itu 2, yang satu agak besar dan yang satu kecil ini. Ya mungkin katanya warga itu banyak, tapi ternyata sekarang ini sudah kelihatan betul. Ini disinyalir ada lebih dari 1, Pak. Benar nggak, Pak? Gitu. Kemungkinan iya, karena warga yang tadi lihat itu yang di selatan sana ada 1, dan ini juga. Dan juga muncul di wilayah utara sana, yang di daerah Kedung. Yang katanya sudah dewasa itu? Iya. Meski seringkali terlihat berjemur di bantaran sungai, namun warga mengaku tidak berani untuk menangkapnya. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Pesepak bola kelahiran Belanda Shane Elian J. Patinama siap bela timnas usai ucapkan sumpah setia sebagai warga negara Indonesia. Pemain berusia 24 tahun tersebut tentunya akan menjadi kekuatan baru bagi timnas Indonesia. Didampingi Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, Shane Elian J. Patinama diambil sumpah setia kewarganegaraan pada Selasa sore. Pesepak bola kelahiran Belanda dengan posisi bek kiri ini akhirnya menyelesaikan seluruh rangkaian pengambilan sumpah dan telah sah menjadi warga negara Indonesia. Proses pengambilan sumpah setia berlangsung secara tertutup dan hanya dapat menyaksikan melalui layar monitor. Shane Patinama menjalani proses naturalisasi sejak akhir Mei 2022 dan permohonannya disetujui DPR RI pada November 2022. Usai diambil sumpah kewarganegaraan, Shane mengaku senang akhirnya resmi memegang status sebagai WNI. So proud and happy to be Indonesia now. And my father will look up from there, and will look down to this now, and he will be proud of me. So I have no words. I'm really proud. So thank you. Ya, dari pekan ke-20 BRI Liga 1 Madura United takluk 0-2 dari tuan rumah Persik Kediri Selasa sore. Akibat kekalahan ini, Laskar Sape Kerap gagal mengkudeta PSM Makassar dari puncak klasemen sementara. Madura United mengusung misi untuk meraih 3 angka saat melawan tuan rumah Persik Kediri di pekan ke-20 BRI Liga 1 pada Selasa sore. Namun upaya sang tamu kerap terbentur oleh pertahanan apik dari tim besutan di Valdo Alves. Jelang rehat antar babak, Persik mendapat kado penalti setelah Krisna Bayu Oto dilanggar Ricky Ariansyah. Renan Silva yang maju sebagai Algojo menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Di babak kedua, tepat menit 53, Esteban Vizcara sempat mencetak gol untuk tim tamu. Namun, gol tersebut dianulir karena offside. Skuad Macan Putih lantas menggandakan keunggulan lewat tendangan keras Riyadno Abioso di menit 76. Menang 2-0, Persik naik 1 strip ke posisi 17 dengan poin 16. Sementara Madura United gagal menyalip PSM Makassar di puncak klasemen dan masih di peringkat kedua dengan raihan 36 angka. Sementara itu, Bali United bertekad memenangkan pertandingan saat melawan Rans Nusantara malam nanti di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor agar bisa tetap bersaing di papan atas klasmen. Rencana Serdadu Tridatu tentunya tidak mudah diraih. Tim asuhan Rahmat Darmawan akan menurunkan komposisi pemain terbaiknya untuk mencuri poin di kandang. Berbagai persiapan terus dilakukan Rans Nusantara jelang laga mereka melawan Bali United di pekan ke-20 BRI Liga 1. Bertindak sebagai tuan rumah, Rans Nusantara FC bertekad mengakhiri hasil buruk yang diperoleh serta keluar dari zona degradasi. Usai menelan 2 kekalahan pada laga sebelumnya, The Prestige Phoenix bertekad tampil maksimal untuk meraih kemenangan. Kali ini nggak mudah, tapi saya yakin kalau pemain dan kita semua kompak mau keluar dari situasi sulit ini dengan cara bermain lepas dari yang mungkin, dan anak-anak dari Indra saya sampaikan seperti itu, dan juga mudah-mudahan bisa menjawabnya dengan penampilan yang baik besok. Tekad yang sama juga diusung Bali United.
Raihan 3 angka akan membuat Serdadu Tridatu tetap bersaing di papan atas klasmen BRI Liga 1, sekaligus untuk mempertahankan gelar juara Liga pada musim ini. Meski memiliki waktu yang singkat untuk pemain, seluruh punggawa Bali United siap dimainkan hadapi Rans Nusantara FC. Situasi yang sama, kita lebih fokus di Liverpool dan pemain. Kita punya cuma satu latihan yang taktik. Kita punya satu latihan dicoba lapangan. Saat ini, Bali United menempati posisi kelima klasemen sementara dengan poin 34, terpaut 4 angka dengan PSM Makassar yang berada di puncak klasemen. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi ini pemirsa. Usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Utri Farza. Dan saya Asra Syedi pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.